Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setor Welvin dengan NIM 218611173 kelas F5 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan IP address beserta tabel routingnya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita bisa lihat ada 4 router yang telah saya pasang. Dari setiap router ini pula terdiri beberapa switch, ada yang pakai satu switch, ada juga 2 switch. Dari setiap router ini juga kita akan pasangkan tabel routingnya masing-masing. Tapi terlebih dahulu pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu memasangkan IP-nya semua masing-masing. Lalu kita akan menyambungkannya atau menghubungkannya kemudian nanti. Kalau begitu, mari kita lakukan.
itu kita pasangkan di bagian sisinya berikut melalui router dengan menggunakan metode VLSM. Kita lakukan. Lalu kita hubungkan untuk bisa sambungkan atau hubungkan. Itu pun dengan hal yang kita lakukan juga dengan menggunakan metode VLSM. Setelah itu kita sambungkan antara router dengan router yang lainnya melalui kita pasangkan IP di serial portnya. Di serial portnya kita menggunakan IP baru lagi.
Kita cek kembali apakah ada yang salah. Kita lakukan percobaan sekali-sekali, apakah bisa. Di sini bisa, di sini gagal, sana gagal juga. Kenapa bisa gagal? Karena kita belum memasangkan tabel routingnya. Untuk bisa memasang tabel routingnya, kita bisa memasangnya lewat router, lalu pilih config. Di router sendiri terdapat namanya static. Disinilah kita akan masangkan atau bisa hubungkan dari router 1 sampai router yang terakhir untuk bisa mengirim data. Di sini saya tidak akan menggunakannya lewat config, saya akan di sini menggunakan lewat CLI-nya. Di sini saya akan memasang tabel routingnya. Di sini kenapa saya menggunakan satu? Karena yang serial 2-nya tadi dengan serial 3-nya tadi menggunakan 2 dan 3, sedangkan satunya nanti untuk defaultnya. Kita cek apakah sudah termasuk tabel routingnya. Nah, sudah masuk satu. Sekarang berikutnya sisanya lagi, kan masih ada serial 0, serial 2 dan seterusnya sebagai berikutnya. Di sini mengapa saya menggunakan CLI supaya lebih mudah dan lebih otomatis, lebih cepat. Setelah itu kita coba lakukan percobaan terhadap router kedua ke router pertama dengan mengirim pesan. Pilot kita coba kedua kalinya, berhasil. Setelah router 1 dan kedua sudah berhasil, kita lanjutkan ke router berikutnya yang masih ada, yang belum masih terhubungkan. Kita lakukan. Hampir mirip yang lainnya yang sebelumnya saya isi. Satunya saya gunakan untuk default, sedangkan yang 2 dan 3 dan seterusnya itu IP utama yang lainnya.
dan terakhirnya. Kenapa saya menggunakan 0.0? Karena sebagai contoh saja salah satunya. Saya lupa yang salah tadi di sini. Sekarang nggak salah serial. Oh, sudah benar. Tanya itu sudah benar. Kalau sudah benar, kita cek satu persatu apakah sudah terpasang. Kita bisa lihat di physical, bukan tapi di config, lalu pilih bagian routing, lalu lihat statistik. Nah, kita lihat apakah sudah terpasang. Sini sudah terpasang di router keempat, lalu di router ketiga apakah sudah terpasang. Sudah terpasang juga ada 2. Lalu router kedua kita lihat apakah sudah terpasang, tabel routingnya juga sudah terpasang. Lalu router yang pertama kita lihat apakah tabel routingnya sudah terpasang. Ya, sudah terpasang. Setelah semuanya sudah jadi, kita pasangkan IP addressnya dan tabel routingnya. Kita akan melakukan percobaan apakah semuanya bisa berjalan dengan baik atau lancar dengan melakukan pengirim data. Kita lakukan. Gagal, kita coba kedua kalinya. Berhasil. Kita sudah kirim lewat host, antar host sama lain. Coba kita kirim lewat antara router. Kita coba kedua kalinya. Hapus dulu, kita coba dua kalinya. Berhasil. Router yang kedua kita coba, berhasil juga. Lalu kita coba kayak antara router dengan router lagi. Berhasil. Gagal, kita ulang lagi. Gagal, ulang lagi. Gagal, berarti ada yang salah di sini. Di sini sudah benar. Kita coba lagi. Sukses, ya, sudah berhasil. Berkali-kali pun kita coba, pasti semua sudah bisa. Biar antara komputer dengan komputer lain juga sudah bisa, maupun komputer ke router atau pusatnya, begitu juga antara pusat ke pusat. Semuanya sudah berhasil. Inilah yang saya lakukan, dimana saya memasangkan IP address beserta tabel routingnya. Nah, semuanya sudah terpasang dan berhasil dijalankan atau disambungkan. Semoga apa yang saya praktikkan kepada kalian bisa masuk akal dan mudah dimengerti. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang salah dari saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.